Francisca Hadiwijana, lulusan Master of Business Administration dari Stanford University Graduate School of Business. Franz adalah co-founder dan CTO Women Works, sebuah platform yang didedikasikan untuk para perempuan yang ingin menggali potensi dirinya. Selain itu, Franz juga merupakan founder dan CEO dari Prelo, sebuah platform retail yang diakuisisi oleh Bukalapak pada tahun 2018 lalu. Lewat Prelo, nama Franz berhasil masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia untuk kategori retail dan e-commerce. So, apa aja sih tantangan mendirikan startup teknologi di usia sangat muda? Yuk kita dengar dari Franz. Okay. Guys, Franz, nama lengkap lo dong, kayak panjang banget. Hai, ya, nama lengkap gue Francisca Putriwina Hadiwijana. Oke, biasanya lo dipanggil apa nih? Kalau di sini panggilnya Francisca, jadi teman-teman yang di Stanford gitu ya, atau yang internasional lah. Lebih gampang ya, namanya Franz ya. Lebih umum lah ya internasional. Iya. Kalau di Indo biasanya teman-teman panggilnya PW. Oke. Tapi gue lebih nyaman manggil Franz aja ya. Boleh, ya Franz juga boleh. Lanjut ke pas lulus kuliah, yang lo lakuin apa? Jadi, jadi mestinya kan gue lulus bulan Juni, terus gue mundurin ke bulan Oktober karena gue dapet beasiswa untuk ke summer program di US, namanya Singularity University. Itu programnya 10 minggu, 2,5 bulan lah ya. Nah terus intinya dari program itu, goalnya intinya untuk ngebuat tim project, terus kayak untuk jadi startup gitu lah semacam itu. Jadi gue buat startup pertama gue di situ. Namanya apa, sorry? Nama startupnya waktu itu Med Sensation. Medical, ya. Jadi di bidang kesehatan ya? Iya, kesehatan. Ya, jadi kayak produk kita tuh sarung tangan, prototipenya untuk ngedetect breast cancer. Jadi kita dapat grant gitu ya, grant tuh hibah gitu lah, kayak funding tapi kayak nggak ngambil equity dari pemerintah Chili, nama program startup Chili. Jadi gue di sana 8 bulan. Di sana kita kembangin produknya, intinya kita realize lah ya, untuk kayak yang detect breast cancer susah banget gitu ya. Jadi kita lebih realistik. Itu hardware sama software lo combine gitu. Iya, hardware itu sulit banget kan, masing-masing bidang. Iya, dan apalagi kayak tentang healthcare juga kan banyak regulationnya, highly regulated gitu kan. Highly regulated. Jadi tapi intinya dari sana kita kembangin itu, kita kayak bisa daftarin beberapa paten. Cuma hard to kayak fundraise lah, karena kan tadi kayak hardware sama medical kayak very expensive lah ya untuk kayak. Dari sana gue balik ke Indonesia, gue sempat kerja dulu setahun, jadi kayak sama orang yang ngasih gue beasiswa ke program tadi. Terus setelah itu kayak tahun 2014 gue kayak startup di Indonesia, e-commerce namanya waktu itu, jadi namanya Prelo, yang ya gue baca itu kayak e-commerce yang ngejual barang bekas ya. Second hand, oke. Pre-love, jadi namanya Prelo dari Pre-love. Oke. Hal terberat yang lu jalanin selama mendirikan startup di usia sangat muda apa? Kita tuh start tahun 2014. Nah, awalnya itu namanya Cleora. Jadi itu kayak marketplace yang general gitu lah ya, e-commerce general, nggak buat barang bekas aja. Terus waktu itu kayak good timing sih waktu itu untuk itu ya, karena startup yang sekarang e-commerce yang besar itu juga belum kayak fundraise terlalu besar gitu kan. Cuma kayak waktu kita baru fundraise untuk seed round, jadi kayak dari VC kan ada kayak level-level fundnya gitu ya, kayak roundnya seed round dan series A, B, C. Jadi yang pertama kita ya. Nggak lama setelah kita tutup, kayak kita close seed round kita, nah ada kayak pengumuman Tokopedia baru rilis kayak lupa deh waktu itu kayak 80 million atau berapa, pokoknya gede banget gitu. Terus Shopee juga baru masuk, jadi kayak banyak banget yang ini jadi langsung jadi crowded gitu kan. Terus waktu itu juga banyak masalah, misalnya kayak kita mungkin buatnya agak buru-buru, jadi kayak web kita kadang-kadang crash gitu lah. Terus ada kayak masalah komitmen tim juga yang berapa yang agak kurang komit gitu kan. Jadi kita decide untuk rebranding, pivot lah ya gitu ya. Jadi fokus ke, kita lihat dari data-data kita lihat mainly kayak user kita juga perempuan nih gitu kan. Terus kayak milenial. Terus waktu itu kayak satu masalah lain tuh banyak barang-barang KW di kita gitu kan. Jadi kita decide let's fokus ke user kita, pastiin barang-barang yang asli, let's fokus ke second hand juga karena itu barang yang sering transaksi yang utama juga di kita gitu. Kita fokus sana, kita rebrand jadi Prelo. Nah terus kayak selama proses itu, ini kayak salah satu tech media terbesar di Asia kayak intinya ngeliput cerita itu kayak intinya, dan kayak story-nya tuh kayak agak negatif gitu lah ya headline-nya. Iya kayak Cleora, kegagalan lah ya. Iya, kegagalan. Liput tentang lo gitu. Cleora is dead, gonna relaunch new kayak form gitu lah. In that period kayak kita ngadepin banyak banget masalah gitu kan. Terus kan investor juga ngeliat itu kayak jadi, mereka bisa nggak ya survive di sana? Jadi banyak pertanyaan gitu lah. Dan just to make it worse gitu ya, kayak itu kayak minggu ulang tahun gue gitu. Big surprise ya. Iya, big surprise. Kayak ulang tahun gue ke-25, sekarang baik banget nih masalahnya. Oke. Ya. Hal terbesar yang ngebuat lo bisa bangkit lagi tuh apa sih?
di saat kondisi sulit kayak gitu? Iya, apa ya? Kayaknya intinya mikir tentang, I think just going back to in the first place kayak why did you do it gitu sih. Value dan The value. Jadi kayak intention. Iya, kayak kita waktu itu kayak user kita lumayan niche, dia sticky, kayak dia niche dan sticky gitu sih. Jadi kayak spesifik ya, populasinya. dan mereka suka sama produknya gitu lah. Jadi for the user, I do it for the team gitu kan. Jadi kayak soalnya kayak tim gue juga banyak dari tim gue yang dulu kayak teman gue dari kuliah gitu lah. It's a privilege gitu lah ya. Buat gue ngerasa kayak orang-orang yang dulu gue kenal dari kuliah, yang kayak kuliah bareng gue, kayak mereka kayak percaya kayak gue bisa bawa kayak company ini, kerja di company yang kayak gue start, dan kayak percaya gue bisa bawa company ini ke towards a goal gitu lah ya. Investor gue ini itu investor yang dulu tuh gue pernah part time buat dia waktu gue zaman kuliah. Yang pertama kali banget juga kenalin gue ke dunia startup gitu. Jadi dia kayak mentor gue gitu. Jadi kayak mainly kayak I do this kayak for them gitu sih. Oke. User, tim gue sama investor gue. Menarik nih, karena tadi lo mention mengenai venture capital dan 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu orang tuh gak familiar, even gue baru tahu sekarang karena gue ngambil kelas-kelas di JSB kan. Menurut lo kunci, apalagi untuk seed funding ya, itu kan masih awal-awal banget, kuncinya apa sih supaya bisa meyakinkan investor untuk mau invest di tempat lo? Jadi kalau seed tuh kebanyakan tentang saya kayak bilang tentang timnya gitu sih, tentang kayak foundersnya siapa, terus segi skill setnya komplementari atau enggak, kayak punya apa ya pengetahuan apa nih tentang space-nya gitu. Jadi kayak founder market fit banget sih, founder product fit banget. Jadi biasanya kayak kepercayaan banget ya. Iya. Gue vibe sama lo apa enggak? Iya kan? Sebenarnya mungkin juga ya bisa dibilang mungkin vibe juga ya. Cuma kayak lebih ke kira-kira kayak untuk produk ini si founder ini kayak orang terbaik untuk ngelakuin ini atau enggak guys. Semacam itulah. Jadi kayak what's the unfair advantage of this founder gitu for this product gitu. Kayak yang kedua paling market lah ya. Cuma kalau market untuk seed mungkin nggak sepenting founder gitu sih. Jadi market kan juga bisa berubah, produknya nanti juga bisa inilah ya pivot atau segala macam gitu. Si founder ini bisa ngebuat produk yang bagus atau enggak gitu lah. Karena kalau kayak traffic kan kayak kadang waktu kayak lu raise juga kadang-kadang itu juga kayak belum ada traffic apapun kan, belum ada kayak pre-revenue juga udah bisa raise gitu di situ. Jadi kayak lebih ke tunjukin kayak you have kayak a good potential to actually make like a potensi product, that people want. Lo setelah startup pertama dan beberapa startup lainnya kan, yang gue tau lo diriin beberapa company. Gue baca lo juga sebagai pendiri dari Women Works. Ceritain dikit deh itu apa? Iya, jadi Women Works itu platform untuk mentorship gitu. So, untuk women empowerment kayak kita start kayak with mentorship platform. Selama ini gue berkarir gitu ya, waktu itu udah kayak hampir 10 tahun gitu. 10 tahun. Ya, wow, iya. Di tech terus kayak gue nggak pernah punya kayak female mentor. Karena tech industry di Indonesia kan juga masih baru banget. Jadi waktu gue mulai nge-startup perempuan yang bergerak di bidang teknologi. Iya, yang actually kayak engineer gitu lah. Gue mikir oh ya ini kayak platform ini penting ya gitu. Jadi kayak karena kayak gue ngerasa kalau misal gue ada female mentor mungkin akan bisa ngebantu karir gue gitu kan, bisa kasih advice gitu kan, terus kayak next step-nya apa segala macam gitu kan. Gue buat webnya juga, kita buat app. Kita sempat menang Google Play Best of 2021. Wow. Oh ya. Thank you. Kita ada leadership and development juga untuk company gitu ya. Terus ada kayak employers branding untuk help kayak company brand themselves untuk kayak attracting talents. Terus lately kita juga ada kayak apa ya, terkait sama talent inilah kayak talent recruiting dan kayak this kind of industry. Oke. Gua ini enak banget tempatnya. Kita sekarang lagi summer ya, kita mau musim panas jadi California enak banget. Gue mau ini dong kita keliling ke JSB. Gue familiar JSB tapi kampusnya cakep banget dibanding law school. Gue pengen tahu kayak gimana JSB. Gue tau ada kelas, tapi let me know. Aja kita keliling ya. Boleh. Oke, yuk kita cabut. Di video selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam tips aplikasi untuk apply ke Stanford Graduate School of Business MBA program dari France. Stanford GSB is the best school in the world. So, pastikan kalian nonton video-video berikutnya.